Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan coba bahas tentang materi kita yang minggu lalu sebenarnya. Cuma saya coba lengkapi lagi pada pertemuan kali ini, yaitu seputar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya berharap anakku sekalian semuanya dari kalian tetap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat juga, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, ya, salah satunya dengan mencari ilmu dengan apapun caranya. Baiklah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau minggu lalu saya sudah sharekan ke kalian tentang apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita coba eh, jelaskan itu lebih lanjut ya. Yang pertama kita ke definisi dulu ya. Ma huwal iman? Apa itu iman? Ya, iman itu sering dikatakan oleh para ulama sebagai uh, al-imanu adalah iman itu adalah meyakini dengan hati, kemudian at-tasdiqu bil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Mencakup tiga aspek, yaitu apa? Ucapan atau meyakini, meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan juga mengerjakan dengan amal perbuatan. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah, meyakini dengan hati artinya apa? Bahwa kemudian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul menancap di dalam hati kita. Baik mencakup bahwa Allah itu adalah Rob, Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Baik juga yang mencakup bahwa Allah itu adalah ilah kita, sesembahan kita. Ataupun baik pada aspek yang ketiga, yaitu terkait asma ataupun sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah. Maka tiga aspek ini menjadi tiga hal yang wajib untuk kita imani dalam konteks beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang kedua sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan yang ketiga sebagai zat ya yang punya nama dan sifat ya yang khusus. Kemudian apa? Setelah kita kemudian yakin bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian dialah zat yang layak dan satu-satunya yang kita sembah, maka tidak cukup untuk berhenti pada taraf keyakinan itu, tapi kemudian itu juga harus diikrarkan secara lisan. Nah, pengikraran secara lisan itulah kemudian yang kalau di dalam agama kita sering disebut sebagai syahadat, yang redaksinya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah ikrar ataupun persaksian kita yang itu merupakan kepanjangan dari apa yang sudah kita diyakini di awal tadi. Jadi setelah kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka kita ikrarkan dalam bentuk persaksian. Persaksiannya mencakup dua aspek. Aspek pertama, bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kenapa kemudian harus mencakup dua aspek ini, termasuk Nabi? Karena kemudian yang menjembatani kita sebagai manusia biasa dengan Tuhan, ya para Nabi itu. Ya. Karena memang para Nabi dan Rasul Allah utus untuk menjadi penyambung ya daripada apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga eh, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Nah, aku sekalian dengan Allah, itu yang kedua, al-qaulu bir lisan. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil arkan.
Nah, tidak berhenti pada kemudian kita meyakini dan mengikrarkannya saja, tapi kemudian ikrar itu juga harus diimplementasikan, diamalkan, dipraktekkan dalam bentuk perbuatan. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Tuhan, kalau kita juga sudah mengikrarkan dengan syahadat, maka tidak cukup terus itu selesai, tidak. Tapi kemudian itu dilanjutkan dengan mengerjakan apa yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di Al-Qur'an ataupun melalui lisan nabinya berupa hadis. Iya kan? Ini menjadi suatu kesinambungan yang harus semuanya kita lakukan. Jadi tidak bisa milih salah satunya. Karena konteksnya kalau kita lihat secara historis apa yang kemudian terjadi pada paman Nabi SAW, seorang Abu Thalib, paman Nabi ya. Beliau yakin Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Ya. Dan risalah yang dibawa oleh Abu Thalib itu adalah risalah yang hak. Tapi kemudian karena suatu hal dia tidak mau mengikrarkan, ya. Terus di akhir hayatnya pun dia tidak mau mengikrarkan. Padahal secara dalam hatinya dia yakin Nabi Muhammad ini adalah utusan Tuhan yang betul. Dia tidak mengada-ada dan Islamnya adalah agama yang benar, yang betul. Tapi kemudian karena dia tidak mau mengikrarkan itu, ini menjadi masalah. Iya. Menjadi masalah karena kemudian ya Allah nggak terima begitu. Sehingga dia tetap kemudian dimasukkan ke neraka. Nah, itulah kenapa hubungan iman itu mencakup tiga hal dan itu harus kita lakukan semuanya. Dan ketika kita lakukan tiga-tiganya tadi berupa yakin, kemudian kita ikrarkan, kemudian kita amalkan juga, maka iman ini menjadi suatu eh, hakikat yang utuh gitu ya. Kalau kita hanya mengerjakan salah satunya atau salah duanya, maka ada yang pincang dari iman itu. Tapi iman yang lengkap, iman yang sempurna adalah ketika kita berhasil untuk menerapkan atau mengamalkan tiga aspek yang ada di dalam keimanan itu. Ini secara definitif ya, apa itu iman. Kemudian bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait daripada iman itu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu itu berapa kali Allah sebut dalam Al-Qur'an? Banyak sekali. Ya kan? Perintah untuk aminu, aminu, berimanlah, berimanlah itu banyak sekali juga. Belum lagi pujian-pujian untuk orang yang beriman, itu juga banyak sekali. Nah, salah satunya misalkan kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi, dan juga kepada kitab suci yang diturunkan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi unzila min qabl, dan juga kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa yang kemudian mengkufuri, mengingkari malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, bahkan hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, artinya iman ini tidak hanya sebagai wujud kesadaran kita, tapi kemudian secara perintah di dalam Al-Quran itu pun sering Allah perintahkan. Ya, berimanlah, berimanlah, ya kan. Dan banyak sekali terkait daripada itu. Kemudian, nah dalam sebuah hadis Rasul juga pernah kemudian menyinggung tentang iman ini, di mana Rasul mengatakan al imanu bid'un wa sab'una au bid'a wa sittuna syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya apa? Iman itu ada 73 sampai 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Di mana yang paling utama dari ke-79 cabang itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid, kalimat persaksian kita, kalimat syahadat kita. Itu yang iman yang paling utama. Karena itu kemudian yang membedakan seorang itu dianggap orang yang beriman atau tidak.
Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan atau halangan ataupun rintangan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, ketika kemudian cabang iman itu banyak dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, ya. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan halangan di jalan. Kita nemu di jalan nemu paku, kita ambil. Itu bagian dari iman. Kita di jalan nemu ranting pohon yang mengganggu jalan, kita singkirkan. Itu bagian daripada iman. Iya kan? Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu juga begitu gitu. Kita mau berbuat eh, dosa malu untuk dilihat orang lain. Itu kan bagian bahwa kita masih punya iman. Iya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat karena itu natural dengan sendirinya saja begitu terjadi. Ya kan? Karena orang yang kemudian bermasalah secara konteks keimanannya, ketika dia berbuat suatu hal yang dilarang pun ya biasa-biasa saja, dia tidak merasa risih, tidak merasa bagaimana-bagaimana. Karena dia tidak merasa bahwa itu adalah salah. Tapi kemudian ketika orang yang punya dasar keimanan yang bagus, dia melakukan suatu hal yang salah, dia akan merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak enak begitu kan. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Makanya kemudian di dalam hadis lain dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Semakin itu kan konsep saja sebenarnya kan. Konsep yang diajarkan oleh Nabi tentang keimanan itu sendiri. Kalau iman kita mau bagus, ya jangan pernah lakukan dosa karena dosa itu menurunkan keimanan. Kalau iman kita mau bagus, ya istiqomah pada perbuatan-perbuatan yang sifatnya kebaikan. Konsepnya kan sederhana saja. Semakin banyak kemaksiatan, kita akan semakin jauh dari keimanan tadi itu. Nah, sederhananya kan begitu. Makanya iman ini menjadi suatu hal yang eh, sangat penting, sangat mendasar dalam kehidupan kita, dan apa namanya sebagai umat manusia dan hamba daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian untuk menjaga keimanan ini dalam arti dia akan menjadi iman yang baik, naik ya, atau grafiknya justru menjadi iman yang turun, ya, itu yang susah karena memang perlu kemudian kita untuk menyandingkan itu dengan perbuatan kita. Konsepnya tadi, perbuatan kita baik, amal soleh, ya, ketaatan kepada Allah, maka iman kita akan grafiknya naik. Tapi kemudian ketika perbuatan yang kita lakukan tuh yang buruk, ya, kemaksiatan dan lain sebagainya, grafiknya turun begitu. Nah, sehingga memang ini menjadi PR kita semua dalam hal bagaimana kemudian kita menjaga keimanan itu. Lalu apa sih fungsinya ya, iman kepada Allah itu? Nah, aku sekalian bisa lihat di sini yang pertama menambah keyakinan. Karena kita tidak mungkin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak punya iman. Ya kan? Karena kita bisa yakin bahwa Allah adalah Tuhan, kita yakin bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya sifat-sifat dan nama-namanya, Allah itu yang menciptakan segala jagat raya ini, ya kita harus iman gitu kan. Kalau tidak iman, seperti orang-orang ateis, ya menganggap bahwa apa yang kemudian dunia ini terjadi ya begitu saja, secara alami saja. Tidak perlu ada Tuhan. Itu anggapan orang ateis yang tidak bertuhan. Tapi bagi orang yang beriman, ya tidak mungkin gitu kan. Uang pulpen saja yang sederhana begitu, pasti ada yang menciptakan gitu kan. Apalagi seluruh jagat raya yang serumit ini. Kemudian yang kedua apa? Menambah ketaatan. Ya pastinya, karena kemudian kalau kita beriman, kita mau tidak sholat, kita takut gitu kan. Kita mau gibah, kita takut juga kepada Allah. Nah, artinya karena iman ini kan menjadikan kita merasa diawasi, merasa nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, merasa nantinya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan berbuah ketaatan gitu kan, berbuah daripada hal-hal yang memang Allah sukai ya. Tapi kalau kemudian kita iman kita tidak ada, ya yang kita lakukan justru hal-hal di luar ketaatan ya, kemaksiatan tadi. Makanya Rasul pernah mengatakan la yasriku sarik la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang yang mencuri itu juga dalam keadaan beriman. Artinya ketika kita melakukan suatu perbuatan yang maksiat, dosa, pada hakikatnya saat itu kita sedang kehilangan keimanan kita. Ya tapi kadang-kadang memang keimanan balik lagi. Makanya ada sikap
perasaan menyesal, ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu. Yang pada intinya kemudian ketika kita melakukan sebuah ketaatan, pasti itu atas dasar iman. Semakin banyak ketaatan, nah berarti keimanan kita semakin baik. Kemudian yang ketiga apa? Mendamaikan hati, iya kan? Karena kemudian eh, perbuatan dosa itu kan pasti efeknya membuat hati kita menjadi resah, membuat hati kita menjadi gundah. Tapi kemudian keimanan ini berbuah ketentraman bagi diri kita, berbuah ketenangan dalam hati kita. Ya. Kemudian apa? Menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Jelas, ya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Ya, jadi orang yang kemudian beriman, Allah jamin kehidupannya akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu orang beriman ini punya ciri tersendiri nggak? Ya kan? Ya, pastinya punya ciri tersendiri. Kenapa? Karena keimanan ini suatu sifat, sikap ya dalam diri yang kemudian pasti mencerminkan atau tercermin dalam perbuatan. Nah, biasanya bagaimana? Ya, satu, terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau orang itu kemudian punya rasa takut kepada Allah, artinya dia punya keimanan yang cukup baik. Ya, karena kalau tidak punya keimanan ya semua diterjang saja begitu kan. Misalkan sebagaimana sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang-orang yang beriman yakni mereka yang apabila diucapkan nama Allah gemetarlah hati mereka. Atau idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Bahkan dalam ayat lain ya dia akan menambah keimanan. Jadi ketika kemudian seorang itu memiliki kapasitas keimanan yang cukup baik, cukup tinggi, ketika dia itu menjalani kehidupannya ya, dia betul-betul akan berhati-hati. Kenapa? Karena tadi dia merasa hidup ini adalah sementara. Kemudian kita punya Tuhan yang maha mengadili dan kita kemudian diadili nanti di padang mahsyar, yang pengadilan itu akan menentukan nasib kita itu mau dilempar kemudian ke tempat yang dinamakan surga itu atau kemudian kita dilempar ke tempat yang dinamakan neraka itu. Nah, sehingga muncul kan rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Kalau sudah muncul rasa takut kepada Allah, biasanya garansinya adalah hidupnya lurus. Orangnya nggak akan aneh-aneh. Karena ketika dia mau melakukan hal-hal yang di luar daripada hal yang diperbolehkan oleh Allah, dia nggak berani itu. Orang yang mau mencuri, dia takut nanti mendapat hukuman dari Allah. Orang mau berzina takut nanti mendapatkan murka Allah. Orang mau berbohong takut nanti mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya di situ. Kemudian yang kedua apa? Terenyuh dikala mendengar Al-Qur'an, ya. Innamal wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini yang tadi saya sebutkan. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah iman mereka, kata Allah. Dan ini betul, ya kan? Makanya tidak jarang kita temui orang yang kemudian mendengarkan ya bacaan ayat suci Al-Qur'an dengan dihayati, dengan diresapi, sampai kemudian mereka meneteskan air mata, mereka kemudian semakin yakin dan bertambah keimanan mereka, ya karena memang demikian ya, ciri orang yang beriman. Tapi kemudian orang-orang yang keimanannya bermasalah, biasanya kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran justru malah sumpek, justru malah kupingnya panas. Berarti ini mungkin pengaruh setannya lebih banyak daripada pengaruh keimanannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apalagi ciri orang yang beriman, bertakwa cuma kepada Allah. Takwa ini kan artinya kita menjadikan suatu itu penghalang, menjadikan suatu penghalang bagi diri kita agar kita terhindar dari azab Allah. Artinya begini, takwa yang ada dalam diri kita
itu menjadikan diri kita itu tidak berani untuk melanggar apa-apa yang sudah Allah tentukan. Kalau Allah ngasih larangan, kita jadi tidak berani untuk melakukannya. Kalau Allah ngasih perintah, kita tidak berani untuk meninggalkannya. Itu karena ada takwa dalam diri kita. Nah, orang yang kemudian beriman, biasanya takwanya juga apa namanya bagus juga, takwanya kuat juga, gitu kan. Sehingga dia selalu berjalan dalam koridor yang lurus, dalam koridor yang bagus, ya, karena ada tameng tadi, tameng takwa namanya ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Tetap melindungi sholat, ya. Jadi atau menjaga sholat, ya. Karena sholat ini ya logikanya kan nggak mungkin kita beriman tapi nggak sholat. Gimana ceritanya gitu kan? Hampir mustahil, itu secara logika saja sudah tidak masuk begitu kan. Nah, itu kan kalau secara logika saja sudah begitu, orang yang kemudian mengikrarkan dirinya itu beriman, maka turunannya sholat sebagai tiang agama dan juga salah satu syariat yang paling utama tidak mungkin ditinggalkan gitu kan. Jangankan sholat gitu kan. Orang yang beriman, rintangan kamu nemu paku di jalan saja itu disingkirkan gitu kan. Apalagi ini adalah perkara sholat yang sangat apa ya, menjadi syariat paling besar di agama kita. Hal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang paling pertama dihisab nanti di yaumul hisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Nah, orang beriman ya pasti akan menjaga sholatnya. Tidak hanya sholat wajib kan, bahkan sholat sunnahnya mungkin nggak akan ketinggalan. Sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, sholat duha dan lain sebagainya, sholat tahajudnya dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini empat ya dari sekian banyak ciri-ciri yang mungkin sering kita jumpai pada orang-orang yang secara keimanannya bagus begitu ya. Lalu kemudian hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmahnya gitu kan? Ya, di sini ada saya tuliskan empat ya. Yang pertama, hati kita menjadi damai dan tentram karena hidup menjadi bahagia, ya kan? Karena manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan siraman rohani, yang membutuhkan sebuah apa namanya ketentraman di dalam hatinya. Nah, ketika kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita bersandar, sebagai tempat kita bertawakal, menyerahkan segala hidup dan mati kita, maka hidup ini menjadi lebih ringan, gitu kan? Hidup ini menjadi lebih uh, bisa kita lalui dengan baik karena kita yakin ada Allah. Karena kita yakin, ya kan, apa yang kemudian kita lalui dalam hidup ini itu tidak lepas daripada qadha dan qadar yang sudah Allah tetapkan, dan juga tidak lepas daripada ikhtiar kita yang kemudian Allah kabulkan melalui doa-doa kita. Sehingga ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita lebih tenang. Makanya dalam konsep tasawuf itu sering disampaikan bahwa orang yang kemudian orang yang punya iman, orang yang punya ketakwaan, orang yang dekat dengan Allah, maka pengibaratannya itu apa? Meskipun dia terpapar terik matahari yang panas di gurun sekalipun, dia akan merasakan sejuk saja, ya, karena dia merasa bahwa ini adalah ya tidak ada apa-apanya jika mungkin nanti dibandingkan dengan panasnya api neraka misalkan. Sehingga ketika dia apa namanya terpapar panas ya matahari yang panas sekalipun, dia akan merasa ya sih sudah biasa saja. Kalaupun dia menghadapi masalah, dia tidak akan kemudian sampai galau gundah gulana yang berkepanjangan, apalagi sampai bunuh diri waliyadzubillah, ya kan? Karena dia merasa saya punya Tuhan, tempat saya berserah diri, tempat saya kemudian bertawakal, tempat saya mengadu, ya kan? Dan dialah penolong saya. Nah, karena keyakinan ini, keimanan ini, kemudian dia menjadi lebih damai. Yang kedua apa? Mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dalam konteks hidayah ya. Karena hidayah ini mahal, ya kan?
Abu Thalib seperti yang tadi saya katakan, dia tidak mau masuk Islam karena dia tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan itu hak prerogatif atau hak pribadi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada siapa yang ia kehendaki hidayah itu. Makanya kita diperintahkan untuk sering-sering membaca doa kan, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami berikanlah kami suatu petunjuk gitu kan. Atau Allahumma hdina fi man hadait ya kan. Ya Allah bertunjukilah kami sebagaimana orang-orang yang sudah kamu berikan petunjuk gitu kan. Karena dengan petunjuk, nah salah satu yang menjadikan Allah memberikan kita senantiasa petunjuknya adalah ya keimanan itu kan. Semakin baik, semakin beriman kita, Allah akan semakin banyak berikan petunjuknya bagi kita. Lalu apa? Yang ketiga, selalu senantiasa mematuhi semua larangan Allah. Kalau Allah larang ya jangan dilakukan. Kalau khomer itu adalah haram, ya jangan diminum. Kalau kemudian apa namanya? eh, mendekati zina itu adalah haram, ya jangan dilakukan. Kalau kemudian korupsi itu haram, ya jangan dilakukan. Termasuk korupsi apa namanya waktu, misalkan harusnya kita belajar, ya, tapi kok kemudian malah kita lakukan hal yang lain, ya, tidak jadi belajar, gitu kan? Ya, tentu ini adalah sebuah yang apa namanya tidak baik, gitu kan? Sehingga yang nomor 4 yaitu apa senantiasa melakukan perbuatan baik ya dan tidak berbuat kebatilan. Karena ini sebuah satu ciri ya yang naturalnya nanti akan begitu. Orang yang imannya bagus tidak mungkin dia melakukan suatu hal yang buruk. Sebaliknya orang yang imannya bermasalah justru identik dengan perbuatan yang batil atau buruk. Ya, sehingga ini kenapa iman itu menjadi nyawanya bagi seorang muslim, ya kan? Karena nggak semua setiap muslim itu mukmin, tapi semua orang mukmin pasti muslim. Untuk menjadi seorang muslim yang mukmin, yang muttaqin itu perlu usaha. Ya kan? Wong dalam konteks dunia saja kita mau menjadi seorang yang sukses dan lain sebagainya kita perlu usaha ya kan. Sama dengan seorang muslim yang sukses sehingga dia sampai taraf sebagai seorang yang mukmin, apalagi seorang yang muttaqin, tentu ini perlu usaha dari kita. Usaha dan membiasakan sholat 5 waktu jangan sampai bolong. Usaha untuk membiasakan sholat sunnah ya. Usaha untuk membiasakan diri bangun malam. Usaha untuk apa namanya berpuasa dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Baik ya, saya pikir itu dulu sedikit penjelasan singkatnya tentang materi kita seputar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semua dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.